Kamarudin beberkan hambatan selama ini saat bela keluarga Brigadir Yosua hingga persidangan. Kuasa hukum keluarga almarhum Brigadir Yosua, Kamarudin Simanjuntak mengungkapkan sejumlah hambatan selama membela keluarga Brigadir Yosua hingga persidangan. Hal itu diungkap Kamarudin saat ditanya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait hambatan yang selama ini dihadapinya saat membela keluarga Yosua. Yang paling sering adalah saya selalu dibuntuti pergi kemana dan sebagainya. Waktu saya bertemu dengan klien di Ben Hill tahu-tahu ada yang membuntuti saya 2 orang pakai sepeda motor. Kemana saya pergi di foto. Sampai klien saya bilang, apakah bapak pakai pengawal? Ada lo yang buntuti bapak. Terang Kamarudin di sidang pemeriksaan saksi dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di PN Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 1 November tahun 2022. Selain itu, Kamarudin sebut bahwa laporan ia soal kasus pembunuhan Yosua ini ditolak penyidik polisi. Ketika itu tidak ada yang berani polisi atau penyidik yang mau menerima bukti saya dari handphone, sehingga caranya harus pindahkan dari handphone ke laptop yang tidak tersambung dari internet, ujar Kamarudin. Sudah cukup banyak ya, dan sudah kami catat. Di sini kami ingin menanyakan ya kepada saudara saksi ya. Hanya 1 hal 2 hal saja. Yang pertama adalah pada saat saudara menerima surat kuasa dari saudara Samuel Huta Barat dan saudara Rotin Simanjuntak, yaitu kedua orang tua daripada korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Kemudian saudara sudah mulai melakukan mengirim atau melaporkan ya adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Pertanyaan saya, dalam hal saudara sebagai penasihat hukum dari keluarga korban Nofriansah Yosua Huta Barat, yang tentunya dalam hal ini mengandung amanah pada diri saudara untuk turut menegakkan kebenaran dan keadilan, serta dalam rangka mewakili keluarga korban dari sisi dan membela korban dari sisi viktimologi. Pertanyaan kami, ketika itu hambatan-hambatan atau rintangan-rintangan apa yang krusial yang saudara temui ketika saudara ingin menguak adanya peristiwa pidana tersebut, baik dari sisi internal kepolisian ataupun dari ekstern atau di luar kepolisian? Saudara jelaskan di sidang yang mulia ini. Hambatan-hambatan yang kami alami atau yang saya alami adalah pertama, komunikasi. Karena alat komunikasi keluarga, dalam hal ini keluarga almarhum Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat, telah diretas dan atau dikacaukan oleh seorang diduga Irjen Pol U menggunakan alat-alat yang diduga milik daripada Barreskrim Polri. Nah, ini berdasarkan laporan intelijen yang saya investigasi. Sehingga setiap kali saya mau berkomunikasi dengan ayah dan ibunda termasuk kakak adik daripada almarhum, handphone mereka tidak bisa menerima maupun tidak bisa keluar. Sehingga saya harus menggunakan telepon orang lain yang berjarak 1 sampai 2 km untuk setiap kali saya mau berbicara, karena itu di luar perhitungan mereka. Maka 2 orang hadir di sini yang teleponnya sering saya gunakan, yaitu telepon daripada Rohani Simanjuntak dan Sangga Sianturi, saksi Sangga, di samping telepon yang lainnya. Hambatan kedua adalah bahwa yang dipraming oleh 5 lembaga negara waktu itu adalah almarhum meninggal karena diduga melakukan pelecehan dan atau pemerkosaan kepada terdakwa Putri Chandrawati, sehingga rilis itu telah diterima oleh masyarakat bahwa almarhum ini adalah dalam tanda petik adalah pelaku kejahatan. Sehingga ketika saya membuat argumentasi yang berbeda, saya itu dituduh penyebar hoax atau
menyimpang daripada pemahaman masyarakat pada umumnya waktu itu, karena ada lembaga-lembaga negara yang secara terang-terangan melawan saya, yaitu lembaga kepolisian, lembaga Kompolnas, lembaga Komnas HAM, LPSK, maupun komisi-komisi atau LSM perempuan. Sehingga ketika kita membawa warna baru, mereka semua sangat bencinya. Bahkan ada seorang Irjen Pol Purnawirawan dari Kompolnas 5-7 kali saya hitung dia satu hari membuat rilis seolah-olah dia bagian penerangan daripada Polri, memberitakan terus bahwa almarhum ini adalah sangat jahat, memperkosa Putri Chandrawati di Duren 3 Jakarta Selatan. Dan laporannya juga begitu dilapor tanggal 9 itu, satu hari itu juga langsung SPDP, langsung sudah seolah-olah segala sesuatu sudah tersedia seperti pekerjaan malaikat, sudah sidik dan seterusnya. Pokoknya belum lagi framing-framing dari penasihat hukumnya bahwa kalau Putri Chandrawati adalah korban pelecehan seksual di kamar tidurnya di di Duren 3 di rumah dinas. Kemudian hambatan lainnya adalah ketika saya melapor kepada penyidik Pidum Polri, mereka itu sepertinya benci kepada saya, tidak suka dengan laporan saya ini. Terbukti saya mau memberikan bukti saja mereka semua ketakutan. Jadi saya heran kenapa ini penyidik sampai pangkat jenderal kok ketakutan, sampai bintang 3 pun ketakutan, yang mulia majelis hakim dan saudara jaksa penuntut umum. Sehingga saya waktu itu untuk mengatasi ketakutan mereka itu, saya bermohon kepada Kapolri supaya terdakwa Perdi Sambo diberhentikan dulu sementara dari Kadipropam, supaya polisi ini punya keberanian atau penyidik ini punya keberanian untuk menangani perkara ini. Salah hal yang paling menjengkelkan waktu itu, saya membawa bukti di dalam handphone hasil investigasi saya kepada para intelijen, baik dari BIN, dari kepolisian maupun dari tentara-tentara yang mitra-mitra saya, karena saya sudah biasa bergaul dengan intelijen sejak saya masih mahasiswa. Karena waktu mahasiswa saya pernah membela 10 orang intelijen yang disersi dan di PHK secara tidak hormat, tapi saya bela jadi kembali mereka intelijen. Jadi ketika itu tidak ada yang berani polisi-polisi atau penyidik ini yang mau menerima bukti saya dari handphone. Sehingga caranya harus saya pindah dulu dari handphone ke laptop yang tidak tersambung ke internet. Dari laptop itu pakai USB dipindah lagi ke laptopnya penyidik. Saya jadi heran kenapa orang ini takut dengan internet, sedangkan saya hanya takut kepada Elohim, kan begitu ya. Ada apa dengan mereka ini? Maka saya coba lagi pelajari, ternyata itulah saya dapat informasi bahwa ada alat-alat daripada kepolisian yang diduga sangat canggih yang memantau pergerakan ini semua, termasuk memantau pergerakan saya. Nah, kemudian maka saya pelajari lagi, maka ternyata saya ketahui berdasarkan dokumen, saya bawa juga dokumennya di sini yang mulia. Ternyata Perdi Sambo ini adalah Kasatgas Merah Putih. Saya dapat dokumennya kebetulan saya bawa. Kalau jaksa mau saya serahkan. Ya, coba dikasih. Melalui majelis hakim yang mulia. Saya tunjukkan ke majelis hakim atau langsung? Ya. Mohon diserahkan pada majelis hakim yang mulia. Apa ini yang sudah mau sampaikan? Oke. Saya lanjutkan yang mulia. Ya, di dalam dokumen ini saya melihat bahwa hampir seluruh petinggi kepolisian ada di dalamnya, mulai dari jajaran penasehat, pelindung dan seterusnya. Dan yang menjadi kasatgasnya adalah Perdi Sambo ini. Oleh karena itu saya bermohon lagi, tanpa tidak menghormati ajas praduga tidak bersalah, maka saya mohon supaya terdakwa Perdi Sambo dinonaktifkan dulu dari Kasatgas Merah Putih. Tetapi yang dilakukan oleh Bapak Listio Sigit jauh melampaui yang saya minta, yaitu beliau diberhentikan dari Kasatgas Merah Putih, juga Kasatgasnya pun dibubarkan. Yang saya minta sebetulnya dinonaktifkan dulu supaya penyidik tidak takut. Karena saya merasa heran, saya bertemu dengan bintang 1 sampai bintang 3 di kepolisian,
Mereka terang-terangan mengatakan cuma Kamarudin aja takut, kami aja ketakutan katanya. Itu di ruang Jenderal Bintang 3 dan disaksikan oleh jenderal-jenderal lainnya. Jadi saya bingung kenapa orang ini kok begitu takut kan begitu. Rupanya setelah saya pelajari dokumen itu memang semua dedengkotnya kepolisian ada di situ, mulai dari paling senior sampai dengan yang junior ada di situ. Oleh karena itu saya minta tolong nonaktifkan dulu. Lalu hambatan yang berikutnya adalah saya juga dilapor ke polisi sebagai penyebar hoax. Kemudian saya juga banyak mengalami bully-bullyan waktu itu, bahwa saya itu dianggap tukang sihir, saudara jaksa penuntut umum, dan juga ahli nujum dan sebagainya. Tetapi saya yakin dengan keyakinan saya, dengan iman saya, maka saya selidiki terus siang malam perkara ini. Kurang lebih saya 3 bulan tidak tidur, karena saya memang sudah biasa tidak tidur juga. Saya paling rebahan sebentar, kerja lagi. Maka banyaklah dokumen yang saya dapatkan, baik yang resmi, kebanyakan dari para intelijen dengan cara tolong jangan buka nama saya karena saya masih aktif misalnya, atau dia mengirimkan dokumen melalui WhatsApp dengan cara menyembunyikan profilnya, hanya terkadang dibikin gambar boneka atau gambar wayang begitu, yang disebut oleh majelis hakim sebagai anonim. Gitu kira-kira saudara jaksa. Dan satu lagi yang paling sering adalah saya selalu dibuntuti pergi kemana dan sebagainya. Bahkan beberapa hari yang lalu saya pertemuan dengan klien di rumah makan sederhana di Ben Hill. Tahu-tahu ada yang membuntuti saya, 2 orang pakai sepeda motor, kemana saya pergi difoto, dibuntuti. Bahkan ketika saya pergi dari situ masih ada terikot di handphone saya. Klien saya mengingatkan, apakah bapak pakai pengawal? Ada loh yang membuntuti bapak setelah pergi, tarikan begitu. Kira-kira begitulah hambatannya saudara jaksa penuntut umum.